Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di malam hari ini. Alhamdulillah, sampai waktu ini ada 7 peserta ya. Kita mulai saja, jadi kita akan lanjutkan kajian Al-Quran. Kita bahas masih surah Ibrahim, surah yang ke-14. Ini kita mulai dari ayat yang ke-10, melanjutkan bulan yang lalu. Insya Allah akan saya bacakan beberapa ayat, mungkin sampai dengan ayat berapa nih? Ayat 17 dari ayat ke-10 surah Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لتخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اللهم ارحمنا بالقرآن. Amin. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini share screen saya kelihatan kan ya? Insya Allah Jelas kelihatan Pak. Ustaz, jelas. Jelas ya? Surah Ibrahim ayat yang ke-10. Qalat, berkata rusuluhum, rasul-rasul mereka. Maksudnya berkata utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum-kaum yang terdahulu. Qalat rusuluhum, berkata utusan-utusan mereka. Maksudnya ini utusan Allah yang Allah kirimkan kepada mereka. Maksudnya ini rasul-rasul Allah begitu ya. Afillahi syakkun. Apakah fillahi berkaitan dengan Allah itu syakkun, kalian itu ragu-ragu. Jadi afillahi syakkun. Apakah berkaitan dengan keberadaan Allah itu ada keraguan. Fatiris samawati wal ardi. Fatir. Allah itu fatir. Fatir artinya pencipta. Yang mengadakan. Ya, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Yada'ukum, dia Allah Ta'ala menyeru kepada kalian liyaghfira lakum. Untuk supaya Allah itu mengampunkan buat kalian min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum, dan Allah akan mengakhirkan kalian ila ajalin, sampai kepada ajal, batas waktu yang musamma telah ditetapkan. Qalu, mereka mengatakan, in antum, tidaklah kalian, wahai orang-orang yang mengaku rasul, maksudnya begitu ya. Jadi mereka mengatakan, in antum, tidaklah kalian itu illa basyarun misluna, kecuali seorang manusia, basyarun misluna, semisal kami juga. Turiduna, kalian itu menghendaki antasuduna, supaya kalian itu menghalang-halangi kami, amma kana ya'budu, dari apa yang adalah ya'budu abauna, menyembah bapak-bapak kami. Maksudnya kalian menghalangi kami dari apa yang bapak-bapak kami dulu itu menyembah. Faktuna, maka datangkanlah kepada kami bisultanin mubinin, dengan sultan, dengan apa namanya, ya sultan itu bisa berarti kekuatan, tapi maksudnya di sini adalah ayat-ayat Allah atau bukti-bukti atau hujah begitu ya, sultan mubinin yang nyata. Nah, jadi di sini ini ya masih terkait dengan sebenarnya dengan ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu menceritakan berkaitan dengan diutusnya ya rasul-rasul yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW, yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum-kaum yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala supaya Rasul itu berdakwah kepada mereka. Nah, di sini disebutkan qalat rusuluhum, berkata utusan-utusan Allah kepada mereka. Jadi rusuluhum, rasul-rasul mereka. Itu berkata, afillahi syakkun. Apakah berkaitan dengan Allah? Apakah berkaitan dengan keberadaan Allah? Itu syakun, ada keraguan. Begitu. Nah, jadi di sini disebutkan ai ajabahum ar-rusulu. Jadi menjawab kepada mereka itu utusan-utusan Allah Ta'ala biqaulihim, dengan ucapan mereka. Afi wujudillahi, apakah berkaitan dengan kemaujudan, dengan keberadaan Allah, wa wahdaniyatihi, dan berkaitan dengan keesaan Allah, itu syakun, ada keraguan begitu. Jadi kalimat ini berupa pertanyaan.
Jadi apakah kalian itu meragukan tentang keberadaan Allah dan juga apa keesaan Allah? Bahwasanya Allah itu tidak memiliki tandingan-tandingan. Allah itu apa namanya? Ya tidak mempunyai sekutu yang mengurusi segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah yang Maha Esa begitu, wahdaniyatihi. Jadi berkaitan dengan keesaan Allah Ta'ala. Jadi apakah berkaitan dengan keberadaan Allah dan keesaannya itu ada keraguan? Wal istifham dan istifham ya kalimat tanya tadi dan pertanyaan itu lil inkari untuk mengingkari, wa taubihi dan untuk celaan begitu. Jadi pertanyaan ini itu berkaitan dengan apa namanya untuk mengingkari ya, untuk mengingkari pernyataan-pernyataan orang-orang kafir dan juga untuk memberikan peringatan yang keras. Li'annahu la yahtamilu asyak, karena ya tidak mungkin apa namanya ada keraguan itu li zuhuril adallah, itu karena apa terangnya dalil-dalil, li zuhuril adallati ya karena terangnya apa bukti-bukti bahwasanya Allah itu tidak mungkin kalau nggak ada begitu. Walihada dan karena alasan ini itu lafatu para rasul tadi itu mengalihkan al-intibaha, mengalihkan al-intibaha, jadi mengalihkan perhatian ila barohina wujudihi biqaulihim. Jadi mengalihkan apa namanya barohin. Barohin itu bentuk jamak dari burhan. Jadi maksudnya adalah hujah atau argumentasi. Jadi para rasul itu mengalihkan argumentasi atau hujah itu kepada kemaujudan Allah. Nah, jadi ini menunjukkan ya memang utusan Allah itu cerdas begitu ya. Jadi ketika orang-orang itu meragukan apa namanya keberadaan Allah Ta'ala, nah, itu kemudian ya dialihkan perhatian mereka itu supaya mereka memahami asar dari wujudnya Allah begitu. Jadi memang Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran dalam arti ya zatnya Allah kan tidak bisa dilihat begitu ya. Tidak bisa dipegang ya karena memang ya Allah itu tidak seperti makhluk begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak seperti makhluk. Jadi kalau makhluk itu bisa dilihat, bisa dipegang begitu ya, bisa dicium dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala kan tidak begitu begitu. Nah, jadi kewujudan atau adanya Allah itu bisa difahami dengan konsekuensi logis dengan itu begitu. Jadi tidak mungkin bahwasanya ada sesuatu itu kalau tidak ada penciptanya. Jadi misalnya HP saja yang ada di depan kita misalnya yang kita pakai untuk Zoom ini atau laptop misalnya, itu kan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi keberadaan apa namanya perkakas ini itu pasti secara akal menunjukkan kalau ada penciptanya. Kalau ada pembuatnya begitu. Jadi tidak mungkin si laptop atau si HP itu kemudian menciptakan dirinya sendiri begitu. Nah, jadi kalau mereka orang-orang musyrik dalam hal ini mungkin termasuk orang ateis begitu ya. Jadi mereka mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Nah, itu ya dialihkan cara berpikirnya itu dengan sesuatu yang logis begitu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu itu terjadi kecuali ada pembuatnya. Jadi tidak mungkin apa namanya ada laptop, ada HP, ada kursi, ada meja itu kecuali di balik sana ya di balik sana maksudnya sebelum itu ada itu pasti ada sosok yang membuatnya begitu. Jadi ada sesuatu yang mengadakannya. Nah, itu kan secara logis begitu. Jadi tidak mungkin meja itu kemudian membuat dirinya sendiri. Tidak mungkin laptop itu kemudian mengadakan dirinya sendiri. Terus kita apa namanya pakai kan tidak. Jadi itu pasti ada pembuatnya begitu. Nah, jadi apa namanya? Mereka mengingkari terhadap kemaujudan Allah itu kemudian dipalingkan oleh para rasul tadi ya. Nah, jadi tadi kan disebutkan walihada lafatul intibaha. Jadi dan karena ini begitu para rasul itu kemudian mengalihkan perhatian ila barohina wujudihi
kepada apa namanya dalil-dalil atau argumentasi kemaujudan Allah Ta'ala. Biqaulihim, dengan ucapan mereka, maksudnya ucapan para rasul, Allah itu adalah fatiris samawati wal ard. Jadi Allah itu adalah pencipta langit-langit dan bumi. Yaitu khaliquhuma. Jadi Allah itu adalah pencipta keduanya. Pencipta langit yang tidak cuma satu, karena as-samawat itu kan jamak ya. Jadi langit itu bertingkat-tingkat. Tibakon. Tibakon itu artinya satu bagian langit itu ada di atas bagian yang lain. Atau ada di atas atau di bawah bagian yang lain. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi Allah itu adalah zat yang fatir. Fatir itu artinya pencipta. Jadi kalau di sini diterjemahkan dengan khalik kan ya. Jadi fatir itu sama dengan khalik. Nah, cuman ini ada keterangan khusus. Jadi khalikuhuma, jadi Allah itu pencipta keduanya. Kemudian wa mubdi'uhuma, dan mengadakan. Mubdi itu kan apa namanya? Membuat sesuatu yang baru. Jadi membuat ala ghairi masalin sabikin. Itu tanpa ada contoh yang sebelumnya, tanpa ada apa namanya ya contoh yang mendahulunya. Jadi dulu itu langit itu tidak ada. Nah, kemudian bumi juga tidak ada. Jadi sebelum ada langit dan bumi tidak ada langit yang dicontek, begitu, nggak ada. Jadi diciptakan oleh Allah Ta'ala dari ketiadaan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencipta langit-langit dan bumi itu tadi. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh para rasul, para utusan Allah Ta'ala yang diutus kepada kaum yang mengingkari rasul-rasul itu tadi. Jadi semua rasul itu pasti menyuruhkan kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, untuk tunduk taat kepada Allah. Tapi ya itu tadi, apa namanya, ya bisa dikatakan semua gitu ya, semua apa namanya kaum yang didatangi oleh para rasul itu tadi, itu kebanyakannya itu menentang, ya, kecuali sebagian kecil dari mereka yang kemudian apa namanya beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang menentang ya sifatnya seperti tadi, mereka tidak mau percaya kepada Allah, mereka tidak mengakui keberadaan Allah, dan seterusnya. Ya, jadi ya mungkin sudah ada sesembahan yang lain selain daripada Allah, begitu ya. Atau memang mereka orang-orang ateis. Kalau zaman sekarang kan tidak mengakui Tuhan, itu kan namanya ateis, begitu. Nah, kepada orang semacam ini, ya itu caranya tadi. Jadi memang ya Rasul itu memang cerdas gitu ya. Jadi kalau menghadapi orang begini, bagaimana cara menghadapinya? Nah, kemudian dipakai cara itu tadi. Ya, jadi bukan zatnya Allah yang dibahas, tetapi adalah asar dari keberadaan Allah. Jadi langit dan bumi itu apa namanya bukti kalau Allah Ta'ala itu ada, begitu. Jadi tidak mungkin langit itu ada dengan sendirinya, tidak mungkin bumi itu ada dengan sendirinya. Barang-barang yang ada di depan kita tidak mungkin menciptakan dirinya, apalagi langit yang penuh dengan keteraturan, langit yang sangat dahsyat, begitu ya. Demikian bumi yang sangat apa namanya kompleks dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yad'ukum. Allah itu menyeru kepada kalian, ini masih ucapan para rasul tadi ya, liyaghfira lakum, supaya Allah itu mengampunkan kalian min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Maksudnya adalah yad'ukum ilal iman, Allah itu menyeru kepada kalian kepada iman. Liyaghfira lakum, supaya Allah itu mengampunkan buat kalian itu dunubakum, dosa-dosa kalian. Wa yuakhirakum, dan mengakhirkan kalian ila ajalin musamma, sampai ajal yang ditetapkan. Jadi Allah itu akan mengakhirkan ya buat kalian itu ajal tadi. Wa yuakhirakum, ya, mengakhirkan kalian ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan. Nah, jadi di sini maksudnya in amantum, jika kalian itu beriman, amadda fi a'marikum, maka Allah akan apa memanjangkan usia-usia kalian ila muntaha, sampai mencapai ajalikum, sampai mencapai ajal kalian, batas waktu yang sudah ditetapkan. Walam yu'aqibkum, dan tidak akan apa namanya mengadab kalian fil ajili, dalam keadaan yang segera, begitu. Fayuhlikum, maka Allah membinasakan kepada kalian.
Nah, jadi nampaknya ya jadi memang semua itu takdir Allah ya. Nah, jadi kalau orang itu beriman kepada Allah, jadi kalau kaum itu mau taat kepada seruan Rasul tadi, itu mereka akan dipanjangkan usianya. Jadi artinya tidak disegerakan apa namanya azab Allah Ta'ala itu kepada mereka. Sehingga mereka itu akan sampai kepada apa namanya ya batas usia mereka. Jadi kan semua orang itu ya sebenarnya kalau dalam hadis yang sahih itu kan kalau orang itu sudah apa sampai usianya itu dalam kandungan ibunya itu sudah sampai 40 hari kali 3 begitu ya. Jadi 120 hari. Itu kemudian kan Allah kirimkan malaikat kan ya yang sudah ditetapkan di antaranya itu ajalnya. Jadi artinya ajal setiap orang itu kan sudah tertentu begitu. Tapi nampaknya ada sesuatu yang apa namanya bisa mengubah itu. Ya ini menurut apa namanya ya kekuasaan Allah ya, menurut ilmunya Allah. Nah tadi kan disebutkan. Jadi kalau Allah itu ampunkan kepada kalian, jadi Allah mengampuni dosa-dosa kalian, itu tadi Allah akan mengakhirkan sampai batas usia yang sudah ditentukan. Nah, jadi misalnya orang itu sudah ditentukan usianya itu sampai 100 tahun misalnya ya, usianya itu 100 tahun sejak dia lahir itu matinya harusnya 100 tahun kalau dia taat kepada Allah. Tapi kalau tidak taat, itu bisa disegerakan. Jadi kalau tidak taat kepada Allah, ya mungkin ya terserah Allah itu menurut ilmunya Allah mestinya. Jadi ya bisa lebih cepat dari itu begitu. Nah, jadi tadi disebutkan wa yuakhirakum ila ajalin musamma dan mengakhirkan kalian itu sampai kepada ajal yang sudah ditentukan. Ya, jadi nampaknya ya apa? Kalau orang yang belajar matematik mungkin kan apa namanya fungsi itu misalnya usia itu fungsi dari iman begitu. Jadi kalau iman ya bisa jadi apa usianya itu mengikuti imannya begitu. Jadi usia seseorang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah begitu. Nah, cuman usia ini akan sampai kepada maksimal begitu ya, maksimal puncaknya begitu. Itu kalau dia taat kepada Allah sampai di situ. Tapi kalau dia tidak taat begitu, itu bisa lebih cepat begitu. Makanya kan di antara konsekuensi iman misalnya orang itu apa namanya disuruhkan untuk menyambung sesuatu yang memang harus disambungkan di antaranya tali rahim. Nah, jadi silaturahmi itu bisa menambah umur ya bisa jadi begitu, wallahu alam ya. Nah, tapi ya dalilnya kan mengatakan begitu, bahwasanya di antara yang bisa memanjangkan umur atau itu adalah silaturahim. Nah, bisa jadi begitu. Jadi memang usia seseorang itu sudah ditentukan. Ya, jadi tetapi sampai di sananya itu tergantung fungsi iman yang ada pada diri orang itu tadi. Nah, buktinya ini, kalau orang itu mau beriman kepada Allah, gitu ya, itu diampunkan dosanya, wa yuakhirakum dan mengakhirkan kalian ila ajalin musama sampai ajal yang sudah ditentukan. Gitu ya, kalau menurut bagian dari ayat ini tadi. Nah, kemudian qalu mereka mengatakan, maksudnya kaum yang didatangi oleh para rasul tadi mengatakan, in antum illa basyarun misluna. Tidaklah kalian itu kecuali ya manusia biasa, misluna semisal kami. Ai ma antum illa basyarun. Nah, jadi tidaklah kalian itu ya kecuali manusia, misluna semisal kami juga. La fadla lakum alaina, tidak ada kelebihan buat kalian itu atas kami. Jadi kalian tidak mempunyai kelebihan apapun dibanding dengan kami. Sama-sama manusia begitu. Kenapa kami harus taat kepada engkau terhadap kalian wahai para rasul. Nah, jadi itu yang apa namanya dilontarkan oleh kaum yang didatangi oleh para rasul itu tadi. Nah, kemudian disebutkan di sini turiduna. Kalian, ini masih ucapan kaum ya. Jadi kaum yang didatangi oleh para rasul tadi, ini masih ucapannya. Turiduna, kalian menghendaki. Antasuduna, kalian itu menghalang-halangi kami amma kana ya'budu abauna. Nah, jadi kalian menghalang-halangi kami supaya kami ini tidak melakukan apa yang sudah dilakukan oleh bapak moyang kami dulu. Jadi dari apa yang adalah apa menyembah bapak-bapak kami dulunya begitu menyembah berhala. Nah, jadi kalian datang itu untuk mencegah itu begitu sesuatu yang sudah membudaya, sudah menjadi kearifan lokal. Kalau bahasa sekarang kan itu disebut dengan kearifan lokal gitu ya. Nah, jadi kalian itu maunya kami tidak apa memelihara begitu, memelihara kearifan lokal
dengan menjalankan seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak moyang kami dulu. Nah, di sini maksudnya turiduna kalian wahai para rasul itu menghendaki antasrifuna supaya apa namanya kalian itu memalingkan kami an ibadatil ausan dari menyembah berhala allati kana 'alaiha abauna yang adalah bapak-bapak kami dulu itu atas penyembahan berhala tadi. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka datangkanlah kepada kami dengan hujah atau argumentasi yang jelas. Fa'tuna, maka datangkanlah bi hujjatin tadi ya dengan hujah zahiratin yang terang yang jelas ala sidqikum atas apa namanya kebenaran kalian. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini ayat yang ke-10. Jadi menceritakan soal itu. Jadi ini berkaitan secara umum ya, umat-umat yang didatangi oleh para rasul itu sudah dari dulu kala begitu ya. Kalau mereka itu memang mayoritasnya kebanyakannya itu tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi ya memang begitu secara kuantitatif begitu itu kan perbandingan antara orang yang akan masuk jannah dengan masuk neraka itu kan setiap 1.000 orang itu satu orangnya masuk jannah. Artinya kan memang 1 dibanding 1.000 begitu ya. Nah, jadi perbandingannya 1 banding 1.000. Berarti kan mayoritas manusia itu memang tidak mau beriman. Nah, jadi kalau ya apa namanya kita melihat, kita menghadapi kebanyakan orang itu tidak mau taat kepada Allah, ya memang begitu, memang sudah sunatullah begitu. Memang kebanyakannya orang itu tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, dari sisi itu, nah berarti itu harusnya menjadikan kita, kalau kita merasa sebagai orang yang beriman, kita merasa orang yang dimaukan oleh Allah Ta'ala untuk berusaha taat kepada Allah, dan Rasulnya, ya kita harus bersyukur kepada Allah begitu. Kalau kita merasa orang yang diberi apa namanya sesuatu kekhususan gitu ya dari Allah Ta'ala. Karena ya memang kebanyakan orang tidak mau apa namanya taat kepada Allah, tidak berusaha untuk memahami agamanya dan seterusnya, begitu ya. Nah, dari sisi itu kita bersyukur kepada Allah kalau kita merasa sebagai orang yang apa namanya dimaukan oleh Allah Ta'ala kepada din ini, kepada agama ini. Nah, jadi memang kebanyakannya begitu. Nah, kemudian tadi ya, di ayat ini menunjukkan betapa para rasul itu ya berusaha keras begitu ya untuk supaya manusia itu selamat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, jadi para rasul itu menggunakan berbagai macam cara untuk mengajak kaumnya agar mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala. Diterangkan dengan berbagai macam logika, dengan berbagai macam cara untuk memahamkan mereka itu agar mereka memahami apa ya hakikat dari diri mereka yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang seharusnya itu mengantarkan mereka kepada iman. Itu dengan berbagai macam cara, dengan bahasa yang difahami oleh mereka, dengan logika yang sampai kepada akal mereka. Nah, itu ya pasti diperlukan orang-orang yang apa cerdas begitu ya. Memang para rasul itu orang-orang yang cerdas dalam berargumentasi. Nah, tadi terlihat begitu ya bagaimana memalingkan perhatian mereka ya ketika mereka meragukan keberadaan Allah itu kemudian diajak berpikir tentang apa namanya maujudnya makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan kalau Allah itu ada. Kalau Allah itu pencipta begitu. Nah, itu diterangkan kepada mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, pelajaran yang lain adalah seruan Allah, ya sebagaimana yang diserukan oleh para rasul, itu adalah yang mengajak mereka itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Melalui pintu apa? Melalui pintu ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi, yada'ukum liyaghfira lakum. Jadi, Allah itu menyeru kalian, mengajak kepada kalian, supaya kalian itu kembali kepada Allah. Ya, jadi bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu diampunkan dosa-dosa kalian. Nah, kalau sudah begitu, rahmat Allah tercurah kepada kalian. Di dunianya Allah Ta'ala akan sampaikan apa namanya usia kalian itu sampai batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi tidak disegerakan azabnya tadi. Nah, jadi walam apa namanya yu'akib tadi ya, yu'akibkum dan tidak apa eh, mengadab kepada kalian fil ajil dalam soal apa namanya kesegeraan begitu. Jadi tidak disegerakan azab itu kepada kalian sehingga ya kalian binasa itu sebelum mencapai usia yang sudah
ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah itu di dunia diberikan rahmat oleh Allah, nah kemudian yaitu sudah tentu sambung kepada akhirat nanti dalam keadaan baik-baik saja nanti di hari kiamat dirindungi oleh Allah, dicurahkan rahmatnya oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam jannah. Gitu. Baik teman-teman sekalian, ayat yang ke-10 mungkin ada hal yang mau dikomentari terlebih dahulu. Halo? Masih didengar suara saya? Insya Allah Masih, saya belum masih Ustaz. Ustaz. Gimana? Khawatirnya terus Masih apa namanya Ustaz. hilang terus ngomong sendiri. Resiko Enggak Ustaz. online itu. Enggak Izin Ustaz. bertanya, Ustaz. Ya? Izin bertanya. Oh ya ya. Eh ya, tafsir yang dibahas malam ini sangat relate dengan kejadian yang saat ini sedang tenar kali ya, Ustaz ya. Ya, gimana? Yang terkait dengan ayat ini kan membuktikan tentang adanya wujud Allah gitu ya. Allah itu Iya. wujud ada gitu. Mhm. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Hanya saja bagaimana meyakinkan orang-orang yang ingin meyakinkan dirinya bahwasanya Allah itu ada tapi padahal emang secara empirik kan emang nggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa tersentuh, nggak bisa terlihat gitu. Dan Iya. ini yang lagi dibahas kan yang mungkin Ustaz kalau lihat oleh guru gembul ini ya hari ini. Nah, nah, ini yang lagi rame kan saat ini sama Ustaz Nuruddin gitu. Nah, bagaimana nih Ustaz Iya, iya. untuk mengantisipasi diri kita juga gitu ya, karena secara retorika itu kan Iya, wah memang ya apa yang nggak terpukau gitu ya kalau dengan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh guru gembul gitu kan. Namun kita kan eh, ya bagi kita mungkin ya yang yang ngaji seperti ini bisa paham, tapi kalau yang enggak kan itu bisa sangat rancu nantinya gitu Ustaz. iya betul betul. Ya itu aja pertanyaan saya. Nah, jazakumullah khair. Amin. Amin. Nah, jadi ya memang era sekarang tuh memang ya berbeda ya dengan era-era sebelumnya. Jadi kalau sekarang itu dengan keberadaan sosial media ya, jadi ya pengaruhnya ya luar biasa memang daya rusaknya luar biasa. Kemudian ya di sisi lain memang juga akses-akses ilmu itu juga mudah sebenarnya ya di era sekarang itu. Nah, tetapi ya memang apa namanya seperti dijelaskan dalam hadis-hadis itu kan di antara syarat terjadinya hari kiamat itu di antaranya kan apa namanya Allah akan mengambil ulama begitu. Jadi ulama itu kemudian apa ya satu persatu itu dikurangi begitu jumlahnya ya. Jadi ulama diambil oleh Allah ya begitulah cara Allah mengangkat ilmu begitu. Jadi ilmu itu diangkat dengan diwafatkan orang-orang yang berilmu. Nah, itu caranya begitu. Nah, jadi ya memang itu syarat terjadinya kiamat. Ya, syarat itu ya sesuatu yang disyaratkan tidak akan terjadi kecuali syaratnya dipenuhi kan begitu maksudnya ya. Nah, jadi memang ya keadaan di akhir zaman ini meskipun faktanya akses-akses keilmuan itu kan mudah sekarang ya. Nah, jadi misalnya kita ini mau belajar apa misalnya begitu ya, itu ya sangat mudah di YouTube. Ya YouTube itu ya memang punya kayak pisau dengan dua sisi ya. Jadi satu sisi itu bisa menghancurkan seseorang, tapi sisi yang lain bisa diambil manfaatnya begitu. Nah, jadi ya kalau orang itu tidak memiliki tapis yang kuat, tidak memiliki filter yang kuat, ya memang sangat berbahaya di situ begitu. Karena ya kalau zaman dulu para ulama itu kan memang berjumpa kan ya, ketika mereka berguru begitu. Jadi seseorang ketika berguru itu kan berjumpa dengan gurunya. Jadi seseorang itu akan mengamati gurunya, akan berdialog dengan gurunya, hidup dengan gurunya dan seterusnya begitu. Jadi ya memang seperti itu. Nah, kalau sekarang tidak, meskipun keilmuan itu ilmu itu aksesnya sangat gampang, tetapi buktinya itu tidak sampai ke dalam hati begitu. Jadi tidak merasuk ke dalam hati meskipun orang itu untuk mengakses ilmu itu mungkin mudah di zaman sekarang. Nah, jadi
kalau dalam hadis disebutkan syarat kiamat itu diantaranya adalah Allah akan mengangkat ilmu. Nah, meskipun sumber-sumber keilmuan tadi mudah diperoleh ya. Nah, jadi ya seperti itu. Makanya kita lihat justru nanti orang-orang yang diberi panggung, ya nanti semakin ke sana begitu ya, semakin dekat ke kiamat, itu orang-orang yang ya tadi sebenarnya tidak mengetahui. Jadi mereka itu kosong dengan ilmu sebenarnya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, jadi ya memang di satu sisi itu memang ya sunatullah begitu, tapi di sisi yang lain ya jadi kita memang ya harus membentengi ya diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, apa namanya teman-teman kita dan seterusnya. Nah dari situ di sisi yang lain kita disuruhkan untuk berdakwah begitu ya. Nah jadi ya semampu kita, tapi yang jelas hal-hal semacam itu akan semakin banyak nanti kita saksikan. Nah jadi kerancuan-kerancuan berpikir dan itu diucapkan secara demonstratif ya karena mereka diberi panggung kan ya, baik di media sosial, di podcast-podcast. Nah sementara dia bukan apa namanya orang yang punya kapasitas sebenarnya untuk membicarakan itu sebenarnya karena memang ya tidak punya kapasitas. Jadi misalnya yang juga viral sekarang kan misalnya masalah nasab ya, nasab apa namanya Ba'alawi begitu. Nah itu kan justru orang yang membicarakan itu bukan orang yang punya kapasitas begitu. Jadi orang yang tidak punya ilmu nasab begitu kemudian bicara nasab. Jadi orang yang malah itu apa penyanyi kan ya, penyanyi itu kemudian bertingkah seolah-olah sebagai orang ahli nasab misalnya begitu. Itu kan sesuatu yang ajaib dan itu diberi panggung gitu ya meskipun di belakang sana memang ada tujuan-tujuan tertentu ya. Jadi ada operasi intelijen macam-macam lah gitu ya untuk mendegradasi kepercayaan umat kepada para habaib. Di antaranya begitu. Ya karena khawatir kalau habaib ini kemudian menjadi kuat, menjadi mengakar di masyarakat, seruan-seruannya itu kemudian ditaati, kemudian ini menyerukan kepada sesuatu ya apa namanya penguasa-penguasa yang zalim itu akan merasa terganggu begitu sehingga dipakai cara berbagai macam cara untuk mendegradasi kepercayaan umat kepada habaib-habaib yang apa namanya yang memang kritis begitu ya yang memang apa memperjuangkan dinullah ini apa adanya begitu ya jadi tidak kompromi kepada kekuasaan. Jadi macam-macam. Jadi ya memang semakin ke sini nanti akan kita saksikan hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi ya kalau di kita sendiri ya kita mengasah diri kita, pengetahuan kita ya dengan ngaji begitu ya insya Allah sih ya mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita ya. Jadi cara berpikir, nah mereka itu kan cara berpikirnya kan kalau dirunut kan juga aneh begitu ya. Jadi orang-orang yang diberi panggung tapi sebenarnya hanya bisa beretorika saja sebenarnya. Nah, jadi ya memang itu sebagian dari ucapan itu sebenarnya sihir begitu. Jadi seperti benar begitu apa yang dikatakan itu. Nah, padahal itu sebenarnya kebohongan saja apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Jadi itu sebenarnya secara logis saja tidak logis gitu apa yang diucapkan. Tapi karena bahasanya itu mungkin enak begitu ya, bahasanya apa namanya ya enak didengarkan begitu sehingga seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran. Nah makanya kan sesuatu yang diulang terus-menerus itu akan diterima dengan biasa oleh orang begitu, meskipun itu kesalahan. Jadi kesalahan yang diulang-ulang terus begitu, kemudian orang terbiasa dengan kesalahan itu. Nah kemudian orang ya akan apa namanya ya toleransi dengan kesalahan itu karena itu terus-menerus diulang-ulang hal semacam itu. Nah, jadi yang dikasih panggung itu justru orang-orang yang liberal, orang-orang ateis, orang-orang agnostik begitu ya. Jadi orang-orang yang ya katanya mereka beragama tapi tidak jelas mengakui Tuhan tapi tidak jelas agamanya misal begitu. Jadi orang-orang semacam itu yang diberi panggung gitu ya. Nah, jadi ya memang seperti itulah keadaannya di akhir zaman ini, ya zaman fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita semua. Wallahu alam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Qalat lahum, berkata kepada mereka itu rusuluhum, ya rasul-rasul mereka. Jadi ini masih bercerita soal tadi ya. Jadi nanti sampai ayat yang ke-17 itu masih cerita soal dialog antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum-kaum tadi begitu ya. Nah, jadi di sini
berkata kepada mereka, kepada kaum ya, kepada kaum yang Rasul itu diutus kepadanya, berkata kepada mereka itu Rasul-Rasul mereka, innahnu tidaklah nahnu kami illa basyarun kecuali manusia mislukum semisal kalian. Nah, jadi kalau ada kata in kemudian ada di belakangnya illa itu artinya tidak innya. Biasanya kan in itu artinya jika. Tapi karena di belakang ada illa artinya jadi tidak. Jadi innahnu illa tidaklah kami itu kecuali basyarun ya manusia mislukum semisal kalian. Walakin akan tetapi Allah yamunnu ala mayyasha. Akan tetapi Allah itu apa namanya yamunnu. Jadi memberikan anugerah, memberikan keutamaan, memberikan karunia ala mayyasha kepada orang yang dia kehendaki min ibadihi dari kalangan hamba-hambanya. Wa ma kana lana dan tidak adalah bagi kami itu kepantasan, tidak ada hal yang pantas bagi kami anak tiakum bahwasanya kami ini mendatangkan kepada kalian bisultan dengan hujah, dengan argumentasi, dengan mukjizat illa biidznillah kecuali dengan izin dari Allah. Wa 'alallahi dan kepada Allah lah falyatawakkal maka hendaklah bertawakal al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini disebutkan qalat lahum rusuluhum ya berkata kepada kaum itu tadi itu utusan-utusan yang diutus oleh Allah kepada mereka. Apa katanya? Tidaklah kami ini kecuali manusia semisal kalian. Nah, jadi rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu ya mengakui kalau mereka memang manusia. Jadi memang rasul yang diutus oleh Allah itu memang manusia. Nah, karena memang begitulah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi Rasul-Rasul itu Allah Ta'ala angkat dari kalangan manusia begitu. Nah, jadi bukan dari golongan yang lain. Jadi bukan dari malaikat tetapi dari manusia. Nah, kalau dari manusia, maka ya kaum itu tadi sudah pasti apa namanya bisa mengikuti. Satu pasti bisa diikuti karena Rasul itu kan manusia. Jadi bukan bangsa yang lain maksudnya. Jadi bukan malaikat, bukan jin. Tetapi mereka itu satu golongan, ya sama-sama manusia. Nah, jadi kalau Rasul itu melakukan sesuatu, ya, jadi disuruhkan untuk melakukan sesuatu dan Rasul itu memberikan contoh, pasti kaumnya itu bisa mencontohnya karena sama-sama manusia begitu. Nah, jadi kalau bukan dari bangsa yang sama, misalnya bukan dari bangsa manusia, malah repot yang begitu itu, karena kan beda begitu ya. Nah, tetapi Rasul-Rasul itu Allah Ta'ala angkat dari kalangan manusia. Jadi dari segi itu sama begitu sehingga kompatibel begitu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul itu karena yang membawa sendiri itu kan adalah manusia. Ya, jadi sama dengan objeknya yang harus apa namanya disampaikan risalah itu kepadanya. Nah, jadi sama-sama manusia. Makanya qalat ar-rusulu berkata para rasul nahnu kama kultum. Jadi kami ini sebagaimana yang kalian ucapkan. Itu basyarun mislukum. Itu adalah manusia seperti kalian juga. Nah, jadi di sini ya, teman-teman sekalian, jadi ya rasul itu sudah pasti dari kalangan manusia. Ya, jadi tidak ada rasul yang dari kalangan malaikat. Ya, jadi maksudnya rasul dalam arti apa namanya? Rasul itu kan utusan ya. Memang Allah mengutus malaikat Jibril, tapi maksudnya adalah yang diutus oleh Allah kepada manusia begitu ya. Itu pasti dari jenis manusia sendiri, bukan dari jenis yang lain gitu maksudnya. Nah, jadi dari segi itu sama begitu. Walakin Allah akan tetapi Allah yang munu ala mayyasha ya min ibadihi. Nah, akan tetapi Allah itu memberikan karunia kepada orang yang dia kendaki dari kalangan hamba-hambanya. Maksudnya adalah yatafaddalu. Jadi Allah itu mengutamakan ala mayyasha kepada orang yang dia kendaki bin nubuwati wa risalah. Ya, dengan kenabian dan juga risalah. Nah, jadi Rasul itu dari segi manusia sama-sama manusianya. Cuman bedanya Rasul itu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan kenabian, ya, dengan nubuah dan juga dengan risalah. Nah, jadi itu bedanya begitu. Jadi para Rasul itu mendapat wahyu dari Allah. Nah, sementara manusia yang lain kan tidak. Nah, itu yang membedakan. Nah, tapi dari segi manusianya sama. Nah, sama-sama manusia. Nah, cuman manusia ini dikhususkan oleh Allah ya dengan kenabian, dengan nubuah. Nah, itu kemudian memberikan konsekuensi pada dirinya sendiri
untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ya Rasul itu sudah pasti orang yang taat kepada Allah Ta'ala, sudah pasti orang yang tidak mungkin mengkhianati risalah yang mereka itu diutus dengannya. Nah, jadi itu sifat para Rasul. Jadi ya para Rasul kan sifatnya begitu kan ya. Jadi sudah pasti amanah, tidak mungkin khianat. Itu para Rasul. Kalau Az-Zamakhsyari berkata Az-Zamakhsyari, ya salah seorang mufasir ini ya. Jadi sering dikutip oleh As-Sobuni. Nah, di sini disebutkan lam yadhkuru fadlahum. Jadi para rasul itu tidak menyebutkan keutamaan mereka. Itu tawaduan, sebagai tawadu begitu minhum dari mereka. Nah, jadi para rasul itu cuma menyebutkan innahnu illa basyarun mithlukum. Tidaklah kami ini kecuali manusia seperti kalian begitu. Nah, itu kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari itu adalah bentuk ketawaduan mereka. Nah, sementara mereka itu sebenarnya adalah orang yang diberi karunia oleh Allah Ta'ala dengan diutamakan oleh Allah Ta'ala. Nah, cuman kalimatnya itu merendahkan ya. Jadi kami ini seperti kalian begitu. Innahnu illa basyarun mislukum. Walakinnallah akan tetapi Allah yang munu ala mayyasha begitu ya. Jadi nah kami ini jadi nabi atau jadi rasul itu ya karena kehendak Allah, bukan kehendak kami begitu. Nah, jadi bahasanya itu kan bahasa yang apa ya? Ya tidak nampak di situ mengunggulkan diri begitu. Jadi gesturnya itu kalau sekarang kan bahasa tubuhnya begitu. Bahasa tubuhnya itu bahasa orang yang tawaduk memang. Jadi bukan orang yang menyombongkan diri, tidak begitu. Jadi bahasanya bahasa yang begitu. Nah, itu dengan harapan apa? Ya dengan harapan supaya kaum itu lebih mudah hatinya itu tersentuh begitu. Jadi menjadi rasul itu bukan kehendak orang itu tadi, karena memang Allah pilih begitu. Karena Allah utamakan dari pihaknya Allah, bukan dari pihak dia. Nah, jadi kan ya orang kan nggak bisa misalnya mengajukan diri bahwa saya yang dijadikan rasul, kan tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa begitu. Nah, ya Allah yang berkehendak ya. Jadi Allah yang menjadikan karunia itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dia kehendaki begitu. Jadi Allah itu yang mengatur, bukan diatur begitu. Nah, kemudian wasallamu, dan mereka mereka menundukkan gitu ya, liqaulihim ya, kepada ucapan mereka. Jadi atau ya mengikuti ya apa yang diucapkan oleh mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka itu basyarun, memang manusia misluhum, semisal mereka. Jadi secara kemanusiaan fil basyariyati itu wahdaha. Jadi itu sama maksudnya. Secara basyariyah itu sama-sama manusia. Nah, jadi ya kalau manusia ya mau dia jadi nabi atau tidak jadi nabi kan ya bisa gembira, bisa sedih, bisa marah, bisa ya macam-macam sebagaimana sifat manusia. Nah, akan tetapi para rasul itu orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan nubuah dan kenabian. Dan itu yang akan mengarahkan dirinya, yang akan menjadikan dirinya itu menjadi sosok yang berbeda ya dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Itu karena memang ya Allah mengutamakan mereka. Nah, kemudian di sini disebutkan fa'amma ma wara'a dzalik. Maka adapun sesuatu yang di belakang itu, famakanu, maka ya tidaklah mereka itu mislahum, semisal mereka. Nah, jadi dari segi basyariah, dari segi kemanusiaan sama. Nah, tetapi ada sesuatu yang membedakan tadi, yaitu karunia Allah Ta'ala yang Allah karuniakan ya berupa nubuah dan risalah tadi hanya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa ma kana lana, dan tidak ada kepantasan buat kami anak tiyakum, bahwasanya kami ini mendatangkan kepada kalian bisultanin, dengan mukjizat. Ya, sultan di sini maksudnya hujah, tapi maknanya bisa mukjizat karena mukjizat itu kan hujah, argumentasi begitu. Illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Maksudnya wa ma yanbaghi lana, jadi tidak ada kepantasan bagi kami anak tiyakum, bahwasanya kami ini mendatangkan kepada kalian bihujjatin, dengan hujjah, wa ayatin, dan mukjizat. Jadi ayat di sini maksudnya mukjizat. Mimma iqtarahtumuhu, yang kalian mintakan ya terhadap mukjizat tadi, alaina, atas kami, illa bimasyiatillah, kecuali karena ya kehendak Allah,
wa idnihi, dan juga dengan izin dari Allah Ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka bertawakallah orang-orang yang beriman. Maksudnya wa 'alallah wahdah, dan kepada Allah lah yang Maha Esa, falya'tamid, maka hendaklah menyandarkan al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu, fi jami'i umurihim, pada seluruh urusan-urusan mereka. Nah, jadi di ayat yang ke-9 di ayat yang ke-11 ini ya, itu ya tadi sudah disebutkan. Yang pertama, Rasul itu adalah seorang manusia, sebagaimana manusia-manusia yang lain dengan semua sifat-sifatnya. Nah, akan tetapi bedanya, Rasul itu adalah orang yang diutamakan oleh Allah Ta'ala di atas orang lain. Dalam hal apa? Ya, dalam hal kenabian. Jadi, dia itu mendapatkan wahyu dari Allah. Dia itu mendapatkan nubuah dan risalah. Nah, jadi itu hal yang berbeda begitu. Jadi kalau orang yang lain kan tidak mendapatkan itu. Jadi dia itu diutamakan oleh Allah dengan kenabian dan nubuah. Nah, jadi nubuah dan risalah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi itu bedanya. Nah, Rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, itu sudah apa ya? Sudah inherent. Jadi maksudnya si orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala ini ya jelas berbeda dengan orang-orang yang tidak dipilih kan ya. Nah, jadi mereka punya keutamaan-keutamaan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang lain begitu. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan wahyu, ya kemudian ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, jadi sehingga ya para rasul, para nabi itu mempunyai sifat amanah misalnya, kemudian mempunyai kewajiban untuk menyampaikan risalah, kemudian tidak mungkin berbuat yang tidak benar ya. Jadi pasti sidik kan ya. Jadi pasti benar para nabi itu, para rasul itu. Nah, karena memang ya itu konsekuensi dari penerimaan wahyu tadi. Nah, jadi tidak mungkin dia itu kemudian menjadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang kepada Allah Ta'ala. Itu tidak mungkin. Nah, jadi itu kemudian juga tadi ya mempunyai sifat yang cerdas begitu ya. Nah, jadi ya di atas rata-rata maksudnya. Makanya seperti kisahnya Nabi Musa di dalam Sahih Bukhari itu kan disebutkan ketika Nabi Musa itu ditanya oleh salah seorang Bani Israel begitu. Nah, itu ada yang bertanya, wahai Musa begitu, adakah orang yang lebih pintar dibanding dengan kamu begitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan ya tidak tahu tidak tahu Nabi Musa mengatakan ya tidak ada maksudnya. Jadi ya setahu saya orang yang paling pintar ya saya. Dan memang ya sifat Rasul kan begitu kan ya. Jadi itu bukan ungkapan kesombongan sebenarnya. Ya karena memang Musa alaihissalam itu seorang Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Itu sudah pasti orang paling pintar di kalangan Bani Israel ya. Karena sifat Rasul itu kan diantaranya fatonah pasti ya. Nah, jadi memang orang yang cerdas, orang yang pintar begitu. Sehingga Nabi Musa mengatakan ya setahu saya tidak ada begitu. Jadi orang yang lebih pintar dari saya. Nah, sampai kemudian Allah Ta'ala menyatakan ada orang yang lebih berilmu dibanding engkau. Nah, jadi kemudian setelah Allah nyatakan begitu, Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diberi cara agar berjumpa dengan orang itu. Nah, itu kemudian ya yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa minta izin kepada Allah untuk menjumpai Nabi Khidir yang kisahnya bisa kita baca di surah Al-Kahfi. Nah, itu yang pertama ya. Jadi memang Rasul itu manusia. Nah, hikmahnya apa kalau Rasul itu manusia? Nah, jadi semua hal yang dilakukan oleh para Rasul yang dalam lingkup ketaatan kepada Allah itu sudah pasti bisa dicontoh begitu. Nah, jadi makanya Rasul itu ya uswatun hasanah, memang contoh yang baik. Dan itu memang bisa dicontoh karena memang Rasulnya manusia. Nah, kalau Rasulnya bukan manusia, gimana cara mencontohnya begitu? Nah, jadi misalnya Rasulnya dari malaikat, misalnya begitu. Terus ada syariat puasa. Nah, Rasul memang tidak perlu, maksudnya malaikat itu tidak perlu makan begitu, seperti makannya kita. Nah, itu buktinya ketika ada beberapa malaikat datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikasih hidangan kan nggak dimakan begitu ya. Jadi dibuatkan daging sapi bakar begitu ya yang sangat lezat begitu, itu dihidangkan tidak disentuh. Dan karena memang malaikat nggak perlu makan kayak kita. Nah, jadi kalau misalnya ada syariat puasa, ya itu Rasulnya dari malaikat ya memang nggak perlu makan. Nah, jadi ya susah mengikutinya begitu ya.
Nah, tetapi karena Rasul itu manusia juga, begitu. Ketika Rasulullah SAW memberikan perintah untuk saum misalnya ya, ya Rasul menjalani dan beliau itu manusia, begitu ya. Jadi ya itu sudah apa namanya dari situ sudah kelihatan kan ya. Jadi mudah untuk mengikutinya, mudah untuk mencontoh karena memang Rasulnya manusia. Nah, jadi cuman bedanya tadi. Jadi Rasul itu mendapatkan nubuah dan risalah dari Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang lain adalah ya dalam berdakwah itu tadi ya. Jadi apa namanya ada apa ya mungkin soft skill atau apa begitulah orang sekarang mengatakan mungkin soft skill atau apa. Nah, jadi ada soft skill tertentu yang apa namanya ya orang itu lebih mudah diterima begitu. Lebih mudah diterima. Nah, itu memang ya kalau sekarang memang ada ilmunya soal-soal begitu ya. Jadi ada ilmunya yang mungkin apa tidak bisa diperoleh ya kalau mungkin di jurusan-jurusan tertentu mungkin ada secara formal itu kemudian dipelajari. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin orang mengatakan itu soft skill ya sehingga orang itu lebih apa lebih nyaman, lebih mudah untuk menerima apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Nah, kita perlu apa belajar dari sana kalau memang kita apa namanya ya mau mencontoh para rasul itu dalam mengajak manusia kepada kebenaran ya meskipun manusia itu memang macam-macam ya bentuknya jadi ya para rasul juga apa namanya ya karakternya juga beda-beda maksudnya dalam karakter yang tetap tidak melanggar syariat ya. Nah, jadi kalau misalnya Nabi Musa itu memang ya karena memang yang dihadapi Bani Israel mungkin ya sehingga ya Bani apa namanya Nabi Musa itu mungkin keras mungkin ya wallahu alam tapi ya yang jelas kita mengambil para rasul itu sebagai apa namanya uswah ya sebagai toladan begitu ya tentu saja kepada rasul yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu diantaranya. Nah, jadi tadi kan kalau Imam Az-Zamakhsyari tadi menyebutkan ya, jadi kenapa para rasul itu tidak secara apa demonstratif itu menerangkan kelebihannya begitu, menerangkan kelebihannya karena ini babnya adalah tawadhu. Orang yang tawadhu itu mungkin lebih disukai dibanding dengan orang yang apa secara terang-terangan itu mengungkapkan kelebihannya, misalnya begitu ya. Itu mungkin manusia itu lebih menyukai kalau orang itu tawadhu misalnya. Nah, itu kan ada sisi yang mungkin menyentuh begitu. Jadi lebih menyentuh dibanding dengan kalau orang itu justru mengungkap kelebihannya gitu. Ya mungkin itu di satu sisi, tapi ya mungkin tidak semua harus begitu ya, wallahu a'lam. Nah, jadi ya ada hal-hal semacam itulah. Ya tergantung audiensnya, tergantung masyarakat yang dihadapi. Ya kadang-kadang ada orang yang dikasih tahu dengan lemah lembut juga nggak berubah-ubah. Tapi kalau disampaikan secara tegas, keras begitu kemudian baru nurut ya ada. Tapi ada orang yang tidak suka begitu, tidak suka kalau dipaksa-paksa misalnya begitu ya. Itu harus dibujuk dengan cara yang lembut dan seterusnya ada yang begitu. Ya macam-macam lah. Ya memang manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala beda-beda gitu ya. Nah, tapi itulah seninya mengurus manusia, seninya untuk apa namanya mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian hal yang lain itu adalah tadi bahwasanya mukjizat ya yang datang kepada para rasul ya, di mana para rasul itu punya berbagai macam ya anugerah mukjizat dari Allah Ta'ala. Jadi mukjizat itu bukan kekuasaan para rasul itu, tapi itu adalah dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi seperti Nabi Musa alaihissalam dengan izin dari Allah itu dengan apa namanya memukulkan tongkatnya sehingga lautan itu terbelah, laut merah terbelah. Itu ya izin dari Allah. Jadi bukan atas kekuasaan Nabi Musa alaihissalam, tetapi dengan ya itu sebenarnya adalah kekuasaan Allah ya. Nah, jadi bukan apa kemauan Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula rasul-rasul yang lain ya dengan berbagai macam mukjizat. Nabi Isa alaihissalam membentuk satu bentuk tertentu ya berupa burung begitu kemudian ditiup jadi burung beneran begitu. Kemudian menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya atau kemudian menyembuhkan apa penyakit kusta ya. Itu semuanya itu biidznillah dengan izin dari Allah Ta'ala. Makanya tadi disebutkan wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Jadi itu semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan tawakal ya di mana
Ya, kita ini disuruhkan oleh Allah Ta'ala untuk bertawakal kepadanya. Jadi pertama kita sempurnakan ikhtiar. Nah, tetapi ya ikhtiar itu ya hanya sebagai satu cara begitu ya. Cara yang memang orang itu harus melakukannya sebagai ketaatan kepada Allah yang menyuruhkan kita untuk ikhtiar dengan sempurna sepanjang kemampuan kita begitu ya. Nah, jadi faida farokta fansob. Maka apabila kalian sudah selesai pada satu urusan, maka tegaklah untuk urusan yang lain. Dalam arti yaitu seseorang yang apa namanya berusaha untuk mentaati kepada Allah itu ya dia juga berusaha untuk menemukan cara-cara terbaik misalnya ya. Pokoknya menggunakan semua kemampuannya, semua potensinya untuk menjalankan amal-amal kebaikan. Nah, soal masalah itu kemudian berhasil atau tidak, ya semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Karena ya kita diwajibkan untuk bertawakal itu kepada Allah Ta'ala. Kita hanya sekedar menyempurnakan ikhtiar saja. Ya mungkin itu teman-teman sekalian sudah jam 9 sampai ayat yang ke-11. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tidak ada untuk sementara ini. Jelas Ustaz. Baik, kalau tidak ada hal yang mau disampaikan, mungkin sampai di sini dulu ya, karena sudah jam 9. Oh iya, paling nitip info Ustaz, insya Allah setiap Ya. Ahad keempat ada ngaji online bersama Ustadz Abu Zaidan. Oh, ya, ya. Ya, insya Itu Allah jam 10. online ya, jam 10 sampai, Online Ustaz, oh ya, jam 12. oh ya, Ya, insya Allah, insya yang Allah. kitab yang kemarin. Insya Allah. Ya, ya. Ya, Ya, itu itu saja, aja Ustaz. bagus. Betul Ustaz, itu aja Ustaz. Ya, ya Jazakallah baik khairan teman-teman Ustaz. sekalian. Kalau tidak ada hal yang lain, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, amin.